Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, selamat bertemu dalam diskusi terbuka tentang puisi esai masuk sekolah. Saya Yohanes Handi dari Indonesia Timur, tepatnya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya diminta untuk membahas tema puisi esai masuk sekolah, tapi dari opini-opini yang masuk di dalam buku antologi 50 puisi esai Indonesia. Untuk diketahui, saya dipercayakan untuk menjadi koordinator penghimpunan opini puisi esai Indonesia, sekaligus editor untuk penerbitan buku ini. Rencana awal buku ini judulnya Antologi Opini Puisi Esai Indonesia. Dalam perkembangan judulnya ditambah dengan angka 50 sehingga menjadi Antologi 50 Opini Puisi Esai Indonesia. Naskah buku ini sudah selesai diedit berkali-kali. Ada 50 opini dari 50 penulis yang mengisi buku ini. Naskah buku tebalnya 254 halaman, jarak 1,5 spasi, font 12, huruf TNR. Sudah diserahkan kepada Pak Denny J.A. untuk diterbitkan tahun 2018 ini. Saya sebelum saya membahas beberapa opini yang mengangkat tema puisi esai masuk sekolah, saya perlu sampaikan dulu tentang naskah buku ini. Antologi 50 Opini Puisi Esai Indonesia. Buku ini menghimpun 50 penulis dari 22 provinsi di Indonesia. Ada 35 orang penulis pria, 15 orang penulis perempuan. 50 orang ini berasal dari berbagai macam profesi, latar belakang pendidikan, latar belakang minat, dan lain-lain. Ada sastrawan, ada pengamat sastra, kritikus sastra, ada pengamat politik, ada politisi, ada guru, ada dosen, ada jurnalis, ada pegawai negeri sipil, ada pegawai swasta, ada pegawai honorer, ada notaris, ada pejabat pembuat akta tanah, ada pegawai swasta, dan ada pengawas pemilu. Macam-macam. Kemudian dilihat dari domisili 50 penulis opini puisi esai ini. Dari 22 provinsi, itu 2 provinsi yang mengirimkan ini penulis yang paling banyak. Jadi saya buat peringkat. Peringkat pertama itu DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing 7 orang penulis. Kali ini Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paling banyak mengirimkan opini. Dan paling banyak juga yang ditolak opininya. Mungkin akses informasinya lebih gampang karena saya editor berasal dari Nusa Tenggara Timur, sehingga banyak yang kirim opini. Tapi yang lolos hanya 7, bersaing dengan DKI Jakarta. Itu urutan pertama. Urutan kedua itu Provinsi Lampung. Lampung itu mengirimkan 5 penulis yang lolos. Memang lebih dari 5. Kemudian urutan yang ketiga itu masing-masing mengirimkan 3 penulis, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bangka Belitung. Kemudian ada yang mengirimkan 2 puisi, itu dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua. Sedangkan yang 1 penulis itu berasal dari
Banten, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Nangro Aceh Darussalam. Ya. Buku ini saya bagi sebagai editor, saya membaginya berdasarkan kecenderungan tema setiap opini. Jadi saya coba membaca berulang-ulang 50 opini ini dan mencari mana kecenderungan temanya. Berdasarkan ada opini juga yang sulit sekali menemukan temanya karena masih banyak yang penulis pemula itu, tapi saya mencoba untuk mengangkat mana tema yang bisa menjadi ciri dari opini tersebut. Setelah ditemukan tema-temanya, saya kelompokkan opini ini berdasarkan temanya menjadi 8 bagian berdasarkan tema. Itu bagian pertama diberi judul eksistensi dan potensi puisi esai. Ada 13 opini. Opini ini menarik. Nah, dari judul-judulnya saja antara lain judulnya itu ada yang memberi judul begini, puisi esai yang adil dan beradab. Puisi esai membebaskan puisi dari kerangkeng fiksi. Puisi esai jalan menuju redefinisi puisi. Dan macam-macam. Ya. Yang kedua, bagian yang kedua judulnya itu puisi esai dalam perdebatan. Yang itu menggambarkan perdebatan puisi esai sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sudah berusia 7 tahun. Sejumlah judul yang menarik pada bagian ini antara lain, misalnya hatinya mengeras karena menghakimi puisi esai. Ya. Puisi esai dan dosa yang dicari-cari. Atau honorarium puisi esai. Apanya yang salah? Kemudian biarkan bola sastra puisi esai terus menggelinding. Itu bagian kedua. Bagian yang ketiga, judulnya Angkatan Puisi Esai dalam Sastra Indonesia. Ada 3 orang yang mengangkat itu dengan berbagai macam tinjauan teori mengapa puisi esai pantas dan layak untuk disebut sebagai angkatan dalam sastra Indonesia. Sehingga disebut Angkatan Puisi Esai dalam Sastra Indonesia. Bagian yang keempat, puisi esai potret batin dan sosial diangkat oleh 7 orang penulis. Bagian kelima, puisi esai dalam layar lebar. Jadi potensi puisi esai untuk angkat dalam layar lebar itu ada 3 penulis. Kemudian puisi esai dalam pendidikan ada 3 orang yang nanti saya akan kemukakan apa saja pendapat dari 3 orang ini yang mengangkat tema puisi esai dalam pendidikan. Yang ketujuh, puisi esai dan geliat sastra daerah. Yang terangkat di situ puisi esai di Nangro Aceh Darussalam, di Kalimantan Utara dan di Papua. Kemudian yang ke-8, puisi esai ditinjau dari beragam tinjauan. Ya, itu macam-macam, antara lain puisi esai ditinjau dari psikoanalisis. Puisi esai ditinjau dari segi agama dan politik. Kemudian ada yang membahas ini membandingkan kegelisahan batin Denny J.A. yang menulis puisi esai dengan P.W. Singer yang menulis novel Ghost Flat, ya, gitu. Kemudian ada judul Bila Bangsa Sakit, puisi esai obatnya. Luar biasa, dan itu dari Pak Pinto Janir ini. Ya, itu 8 bagian dalam antologi 50 puisi esai Indonesia. Dari 8 bagian ini, itu salah satu bagiannya itu bagian yang ke-6 tadi, yang membahas khusus puisi esai dalam pendidikan. Ada 3 orang yang membahas puisi ini, puisi esai masuk sekolah ini. Yang pertama itu dari Tri Cahyono, itu seorang dosen bimbingan konseling di Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Utara. Yang kedua, Lukman Juhara,
guru SMA Negeri 5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan yang ketiga Antona Rasoma, seorang penyair, jurnalis dan kritikus sastra dari Palembang yang ada di samping kiri saya nih. Jadi 3 orang ini, ya kita tepuk tangan. 3 orang ini yang membahas puisi esai masuk sekolah. Ya. Setelah saya ini ringkas pendapat dari 3 penulis ini, itu menyatakan, 3 penulis ini menyatakan bahwa puisi esai itu pantas dan layak untuk masuk sekolah, untuk diajarkan di sekolah. Ya. Mengapa? Ini alasannya apa? Yang pertama, puisi esai itu bahasanya sederhana, gampang ditangkap oleh para siswa. Dibandingkan dengan puisi modern sekarang yang penuh dengan simbol apa segala macam, itu sulit sekali ditangkap oleh para siswa. Puisi esai bahasanya sederhana, gampang diajarkan. Yang kedua, puisi esai dia tetap mempertahankan ini ciri khas sebagai puisi yang dibentuk dari baris dan bait, dari kata-kata, dari baris dan bait, ya. Sehingga sebagai sebuah puisi ditambah dengan catatan kaki. Nah, catatan kaki ini itu melengkapi puisi esai sebagai hakikat puisi ditambah dengan catatan kaki, sehingga saling melengkapi. Kalau para siswa itu buntu memahami puisi dalam bentuk baris dan bait, mereka dibantu oleh catatan kaki, sehingga gampang diterima oleh siswa. Nah, kemudian yang ketiga, puisi esai itu mengangkat hal-hal yang real dalam masyarakat, yang gampang diikuti oleh siswa, baik lewat berita di media massa atau mungkin mereka menyaksikan sendiri dan lain-lain. Dengan demikian, 3 orang penulis ini menyimpulkan bahwa puisi esai pantas dan layak untuk diajarkan di sekolah. Terus bagaimana caranya? Cara mengajarkan, ya. Bagus, ini Tri Cahyono, dosen bimbingan konseling, jadi yang mempelajari khusus didaktik metodik itu, dia menyatakan bahwa cara mengajarkan puisi esai di sekolah itu 2 kemungkinan. Yang pertama, guru mengajarkan ini membahas dulu puisinya, kata-kata yang sulit diberi arti apa artinya, kemudian jelaskan itu baris, pengertian baris itu apa maksudnya, kemudian bait itu apa. Jadi baris puisi itu sama fungsinya dengan kalimat dalam prosa, bait itu sama fungsinya dengan paragraf dalam prosa. Begitu, jelaskan. Setelah itu dijelaskan, baru dihubungkan dengan catatan kaki. Maka lengkaplah, puisinya adalah fiksi, catatan kaki adalah fakta. Maka siswa dapat memahami puisi esai ini dari dua-duanya. Cara yang kedua dengan membahas dulu catatan kaki. Ya, jangan dulu bahas puisinya, guru membahas catatan kaki. Karena catatan kaki itu berisi fakta yang mungkin para siswa itu sudah dengar lewat media massa dan lain-lain, atau mungkin mereka menyaksikan sendiri, tahu sendiri karena fakta dan data, mereka lebih gampang menangkap puisi esai dari catatan kaki itu. Setelah mereka memahami peristiwa kejadian dalam catatan kaki, baru baca puisi esainya, gitu. Jadi itu lebih dahulu. Yang kedua, jadi baca catatan kaki lebih dahulu, baru baca ini baris dan bait dalam puisinya. Dan menurut menurut Tri Cahyono, mungkin cara yang kedua yang disarankan oleh ahli bimbingan konseling itu, pakai cara yang kedua kepada para siswa. Kita bahas dulu catatan kaki. Setelah catatan kaki kita bahas, baru bahas puisi esainya. Dengan demikian, itu para siswa itu didorong karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial dan lain-lain, konflik dalam masyarakat. Mereka lebih gampang menangkapnya, kemudian baru memahami puisi esainya. Nah, beliau memberi contoh puisi esai dari Denijia, sapu tangan Fang Yin itu. Jadi bahas dulu catatan kakinya tentang peristiwa kerusuhan bulan Mei tahun 98. Nah, para siswa itu
Itu lebih banyak, lebih gampang menangkap itu peristiwa itu. Kemudian baru bahas ini puisi esainya. Dengan demikian itu para siswa itu bisa memahami puisi esai itu secara utuh, baik fiksinya yang diwakili oleh puisi esai, puisi, maupun faktanya yang diwakili oleh catatan kaki. Maka dengan demikian lengkaplah pemahaman siswa itu terhadap puisi esai. Yang mungkin siswa itu tidak bisa memahami puisi modern kalau tidak ada catatan kakinya. Nah, gitu. Itulah sebabnya tiga penulis ini menyimpulkan bahwa puisi esai pantas dan layak untuk masuk sekolah, untuk diajarkan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.